Al-Fatihah biniyati ta'alum wa ta'lim. Al-Fatihah biniyati ta'alum wa ta'lim. Wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah. Wa tadhakkur wa tadhkir. Wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح مشايخنا معلمينا وإلى أرواح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله ييسر لنا اليسر ويجنبنا العسر ويجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah khaliqil insan munzilil Qur'an fi syahri Ramadan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala man unzila alaihi al-Qur'an habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad al-Mustafa min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi al-kiramiz ziyan wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila mamarril ayyami wasyuhuri wal a'wami wal azman amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat. Yang saya hormati, saya muliakan jajaran nadir dan takmir Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah
kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai Allah di muka buminya. Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai, Allah sukai di muka bumi ini masjid-masjidnya. Di bulan mulia, di tempat yang mulia dalam masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, diteruskan ngaji. Alhamdulillah. Enggak semua orang ini dapat nikmat seperti jenengan semua ini. Apalagi sholat subuh berjamaah, itu termasuk sholat jamaah yang fadilahnya paling besar. Ada satu riwayat hadis dawuhni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Paling beratnya sholat, maksudnya sholat berjamaah ini, bagi orang-orang munafikin, yaitu sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Kalau seandainya mereka itu tahu, ditunjukkan oleh Allah pahala yang Allah sediakan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah isya dan jamaah subuh, maka mereka akan datang walaupun mereka itu harus merangkak. Lek misali lumpuh ngesot merangkang niku, kalau ditunjukkan pahalanya mereka akan hadir sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Baru saja kita bersama-sama selesai melaksanakan sholat jamaah subuh dan di bulan Ramadan. Maka sholat jamaah subuh yang baru saja kita kerjakan hadirin hadirat, pahalanya sama dengan kita melaksanakan 70 kali sholat jamaah subuh di luar Ramadan. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat dan bersalam kepada beliau, di mana dengan satu kali solawat saja Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, saya mendapatkan tema meraih malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena memang
nanti malam adalah malam 17 Ramadan. Malam nuzulul Quran. Dan itu malam nuzulul Quran itu disebutkan oleh para ulama, wa hadzal inzalu minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Yaitu Allah menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz. Allah turunkan kemana? Allah turunkan ke satu tempat namanya Baitil Izzah. Baitil Izzah ini ada di langitnya dunia. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah ini adalah jumlatan wahidatan. Turun sekaligus semuanya, sempurna. Kemudian selanjutnya baru malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam selama masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW 23 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW 23 tahun itu Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap. Oleh karena itu Al-Quran ini merupakan satu kenikmatan yang agung bagi kita semua para hadirin. Satu-satunya mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa kita nikmati Al-Quran ini. Lek sing lintune jenengan cuma krungu critane tok. Krungu critane tok, bulan terbelah menjadi dua, mukjizatnya Kanjeng Nabi. Hayawan bisa berbicara, pohon bisa berjalan, keluar air dari jari-jarinya Rasulullah. Banyak mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tapi kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita. Kita hanya mendengar ceritanya. Satu-satunya mukjizat yang Allah tinggalkan untuk keseluruhan umatnya Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab yang lebih agung daripada Al-Quran para hadirin. Mau ada orang ngarang kitab sehebat apapun dipastikan Al-Quran lebih hebat. Allah pilih untuk turunnya Al-Quran ini. Semuanya yang dipilih untuk turunnya Al-Quran ini adalah yang paling istimewa. Bulan turunnya Al-Quran, bulan yang paling agung, bulan yang paling penuh barokah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah pilihkan untuk turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dikatakan oleh Nabi Muhammad syahrun azimun mubarakun. Bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Kalau mau cari bulan yang lebih agung dan lebih penuh barokah dari Ramadan enggak ketemu para hadirin. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Bulan Ramadan ini
Allah jadikan puasa di dalamnya wajib para hadirin. Bulan agung Allah jadikan puasa di dalamnya wajib. Tidak sama dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain kita mau puasa cuma sunnah. Jenengan poso ndak poso sak karepe. Tapi lek Ramadan wajib kita berpuasa ketika kita tidak ada udzur syar'i. Oleh karena itu sangat prihatin kita ya, enggak sedikit ternyata umat Islam. Iki termasuk teng Pasuruan iki sebenarnya sing kathah, sing terang-terangan ndak poso para hadirin ndak ono udzure. Dan mereka itu dalam bahaya besar itu. Niku lek tobat merawas, lek mboten tobat merawasno niki. Napa kok merawasno? Nggih dipastikan mlebet teng dongane Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diamini oleh doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang doa malaikat Jibril yang amin Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang dipastikan sudah nggak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala para hadirin. Ada 3 macam doa, di antara salah satunya apa? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang hidup selama Ramadan, ternyata keluar dari bulan Ramadan enggak dapat ampunannya Allah. Padahal Ramadan ini Allah ngobrol ampunan. Maka semoga Allah menjauhkannya, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari surganya Allah. Doa itu diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i itu dipastikan dia termasuk yang mendapatkan doa tadi itu dari malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu dikhawatirkan juga. Masuk dalam keterangan yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Gimana beliau menyatakan fa innal mudayyi'ah li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan perintahnya Allah para hadirin. Jadi ngaku nih Islam tapi mboten ngelampai ajaran Islam. KTP ne Islam tapi perintah ne Islam mboten dilampahi, termasuk diwajibno poso ndak gelem poso. Maka sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan perintahnya Allah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Mereka itu yang paling rawan meninggalnya dalam keadaan tidak membawa Islam. Dan na'udzubillah min dzalik para hadirin. Dunia seisinya ini milik kita. Kalau kita enggak mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman, kita bukan orang yang beruntung, tapi kita orang yang rugi. Termasuk yang paling rawan meninggal tidak membawa Islam itu yang menyia-nyiakan perintahnya Allah. Salah satunya Ramadan enggak puasa tanpa udzur syar'i. Ya kita menghukumi secara zahir ya. Tetap kadang-kadang tepak meninggal dunia niku ya dicelukno Pak Mudin para hadirin ditusi jenazah dikafani. Kewenang masjid, kewenang langgar, disolati, dikubur teng kuburane tiyang Islam, ditalkini, ditahlili, tapi ternyata indallah di sisi Allah sudah dicoret dia jadi orang Islam. Sudah dicoret jadi orang Islam. Kalau sudah seperti itu, mulai masuk kuburan diazab di kuburannya.
Tempat terakhirnya mana? Nerakanya Allah. Kapan keluar dari neraka? Selamanya dalam neraka. Kenapa? Karena sudah tidak ada Islam dan iman dalam hatinya, sudah tidak diakui lagi sebagai orang Islam. Fi hukmil kuffar, hukumnya sudah seperti orang-orang kafir dia ini. Siapapun nggak bisa memberikan syafaat. Masih Kanjeng Nabi mboten saged nyafaati lek kaya ngoten niku punan. Yang masih bisa dintas dari neraka, dipindah ke surga oleh Rasulullah, umatnya yang ketika meninggal masih ada walaupun setitik iman dan Islam dalam hatinya. Niku tasik saged disyafaati kali Kanjeng Nabi, dintas tekon roko dipindah nang swarga. Oleh karena itu kita prihatin ya, banyak umat Islam ternyata Ramadan ini termasuk di kota Pasuruan yang kita cintai ini terang-terangan, ndak katik sungkan, tidak berpuasa. Padahal sudah jelas hadis ini, ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan karena ini bulan paling agung, wajib hukumnya. Ibadah malam harinya sunnah. Oleh karena itu bukan dibuat lupa malam hari itu saja. Ibadah malam harinya sunnah. Kita lihat nggak sedikit para hadirin, umat Islam ini yang tidak menghargai malam-malam Ramadan. Sak mantune terawih niku setengah songo wis buyar insyaallah. Sampai menjelang sahur. Enggak sedikit yang membuang-buang waktu. Enggak sedikit yang nongkrong di jalan. Enggak sedikit yang menggunakan waktu malam-malam Ramadan untuk main-main para hadirin. Ada yang main kartu, ada yang main catur, ngobrol nggak ada manfaat. Mulai 8:30 malam loh, katine sahur kait muli nang omah. Loh, pertanyaannya yang seperti itu malam-malam Ramadannya, mau sampai kapan Ramadannya seperti itu? Mau sampai umur berapa? Ramadan itu bukan bulan untuk main-main. Ramadan itu bukan bulan untuk lupa kepada Allah. Ramadan itu bagi kita umatnya Nabi Muhammad syahrul ibadah, bulan untuk kita banyak ibadah. Syahrul Quran, bulan untuk kita banyak baca Al-Quran. Syahrul Hasad, bulan untuk kita banyak panen pahala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita masih punya sisa beberapa hari lagi ini Ramadan ini ya, walaupun sudah kurang dari separuh berarti ini sudah. Mari kita niat benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini yang dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran. Bulan paling agung. Kemudian malam turunnya Al-Quran pun juga malam paling agung para hadirin. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Biasanya amalan sedikit pahalanya besar. Biasanya dalili teko hadis dan kebanyakan hadisnya dhaif. Tapi Lailatul Qadar selain hadis sahih dari Al-Quran dalilnya bahwasannya satu malam itu Allah menyediakan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau di total dengan tahun lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Itu hanya 1 malam para hadirin. Makanya sebenarnya sing kathah nggih, jenengan sing diparingi nikmat ini hidup Ramadan ini. Maka hendaknya yang menjadi target utama bagi kita yaitu meraih malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang ana sing takon, kok mboten krasa kula lek malam Lailatul Qadar. Gak adik krasa-krasoan wis. Gak usah bingung krasa. Ana maneh sing ngomong, kula merinding Ustaz, napa Lailatul Qadar ta niku? Tepak malam 17 kula merinding, duduk Lailatul Qadar iku kathuken kon kademen. Kok mboten ketinggal malaikat nggih Ustaz? Tirose Lailatul Qadar iku malaikate kathah sing mudhun termasuk malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kalau kelasnya kita ini suruh ketemu malaikat itu ya ndak mudah para hadirin ketemu malaikat niku sing saged nggih kaya para aulia, para sholihin, Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Dadi ndak usah bingung sing ngoten-ngoten niku. Lek kula jenengan kongkon ketemu malaikat iku rada repot, lek ketemu jin mungkin sian, ketemu jin. Lek kepengin ketemu malaikat ya engko entenono ketemu mari ngono. Malaikat Israil. Jadi nggak usah bingung, kroso ndak kroso, merinding ndak merinding, ketok malaikat ndak ketok malaikat. Yang penting kita fokus beramal soleh, beribadah di malam-malam Ramadan. Maka ketika terjadi malam Ramadan dan kita saat itu sedang ibadah beramal soleh, otomatis kita tahu ataupun nggak tahu, kita tercatat orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan dilewatkan itu malam Lailatul Qadar. Kuncine napa? Nggih sing istiqomah pun ibadahe sing istiqomah. Mulai malam pertama lak pun istiqomah. Sampai akhir niku istiqomah terus. Kalau perlu malam 10 terakhirnya ditingkatkan. Karena lek Kanjeng Nabi kaya ngoten. Dadi lek munggo montor niku nggih, mari personeling siji, mari ngono personeling loro personeleng telu gaspol wis tambah akhir iku gaspol aja kuali umat Islam. Pertama jos 10 tengah-tengah lemes, tambah akhir tambah lemes, masjidnya tambah sepi, sandang ayune sing rame. Dudu iktikaf di masjid 10 terakhir iktikaf di sandang ayu. Kenapa? Karena kemungkinan besar Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir. Walaupun kalau pendapatnya Sayyidah Aisyah, ya mungkin mengacu ke ini Sayyidah Aisyah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran malam Lailatul Qadar dan saat itu 17 Ramadan. Sayyidah Aisyah berpendapat malam, bukan Sayyidah Aisyah, Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya Lailatul Qadar itu setiap Ramadannya di malam 17 Ramadan. Kalau pendapatnya Sayyidah Aisyah 19 malam 19 Ramadan. Kalau pendapatnya Ibn Abbas malam 27 Ramadan. Kebanyakan ulama menyatakan kemungkinan besar di 10 terakhir khususnya malam-malam ganjil. Ada yang menyatakan tidak bisa diketahui, ada yang menyatakan mutanakila, tiap tahunnya ganti-ganti malam Lailatul Qadarnya itu pindah-pindah. Jadi intinya Allah pilihkan untuk turunnya Al-Quran bulan yang paling agung, malam yang paling agung. Perantaranya malaikat Allah yang paling agung, siapa? Malaikat Jibril. Penerimanya makhluk Allah yang paling agung. Penerimanya Al-Quran makhluk Allah yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau ingin meraih nuzulul Quran katanya. Keberkahan Al-Quran ini sepanjang masa para hadirin. Rahmatnya Al-Quran ini sepanjang masa. Selama kita dekat dengan Al-Quran, kita termasuk min ahlil Quran, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Semua kandungannya Al-Quran itu dipastikan benar. Nggak ada yang meleset sedikit pun daripada Al-Quran, nggak ada yang meleset. Ada satu orang misionaris. Ini misionaris ini mempelajari Al-Quran. Ya, karena orang-orang di luar Islam itu ingin merusak Islam dari dalam, nggak sedikit para hadirin. Jadi mereka kadang-kadang ilmunya itu seperti para ulamanya umat Islam. Ada yang hafidul Quran, ada yang hafal Sahihil Bukhari, ada yang hafal ribuan hadis, moco kitabnya lancar, maknai kitab yo iso, fikihnya luar biasa, tapi tujuannya untuk merusak Islam, misionaris. Ada satu misionaris mempelajari Al-Quran, akhirnya masuk Islam dia. Apa surat yang membuat dia masuk Islam itu apa? Ternyata surat yang membuat dia masuk Islam itu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Apa surat Al-Lahab itu? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kata dia, gara-gara surat Al-Lahab ini saya masuk Islam. Kenapa? Karena surat Al-Lahab ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Kenapa kok menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Quran? Allah menyatakan Abu Lahab, pamannya Rasulullah dan istrinya celaka dan akan menempati neraka. Itu di awal dakwanya Nabi Muhammad ayat ini turun. Lah kalau enggak benar di tengah jalan bisa jadi Abu Lahab dan istrinya itu iman kepada Nabi Muhammad, membela perjuangannya Nabi Muhammad sehingga tidak menjadi orang celaka. Tapi faktanya enggak, sampai meninggal dua-duanya jadi musuhnya Nabi Muhammad. Kan berarti benar-benar terbukti ini apa yang ada dalam Al-Quran. Mungkin sebagian ada orang itu yang komplain, lu kalau di Quran itu kan disebutkan seperti ini Ustaz, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lah saya ini sholat sudah istiqomah tapi STMJ Ustaz. Apa STMJ itu? Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Sholat istiqomah, ngerasani tonggo yo istiqomah. Gimana? Lo ojo nyalano Quran nih. Kalau Qurannya sudah pasti benar, nggak boleh kita ragu sedikit pun dengan kandungannya Al-Quran. Yang perlu kita introspeksi sholat kita. Kenapa sholat kita ini kok belum mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Mungkin masih ada kekurangan kita dalam sholat. Contoh lain yang berkaitan dengan puasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misinya puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Berarti semestinya setiap lepas Ramadan, selesai Ramadan, takwa kita semakin meningkat. Tapi faktanya, realitanya kadang-kadang kita sudah istiqomah tiap Ramadan puasa, kok ketakwaan kita sepertinya tidak ada perubahan, tetap seperti itu. Maka sekali lagi nggak boleh kita nyalakan Qur'annya.
Tapi puasanya kita yang perlu kita introspeksi. Puasanya kita yang perlu kita tingkatkan kesempurnaannya. Karena orang puasa itu para hadirin selain ada syarat sahnya, selain ada hal-hal yang perlu kita hindari karena bisa membatalkan puasa, kalau kepingin puasa ini benar-benar bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga perlu kita perhatikan adabnya puasa. Disebutkan wa min adabis shaim. Ini penting ini. Wa min adabis shaim. Di antara adabnya orang puasa, di antara adabnya orang puasa. Alla yuksiron nauma fin nahar. Wa la yuksirol akla bil-lail. Termasuk adabi tiyang poso niku siang harinya tidak banyak tidur. Karena memang banyak tidur itu kurang baik. Masih ndak Ramadan niku kakean turu iku kurang sae para hadirin. Wa fi kasratin naumi dhaya'un lil umri, dawuhnya Imamul Ghazali. Banyak tidur itu menghabiskan umur. Kata siapa? Al-Imamul Ghazali. Jenengan diparingi umur 60 tahun. Bendina 24 jam, 8 jam turune. Malam 6 jam, pagi atau siang 2 jam, 8 jam. Umure 60 tahun. Sama dengan sing digawe turu tok 20 tahun. Iku sing 8 jam, lalu sing doyan turu. Kan tanpa kita sadari banyak tidur itu menghabiskan umur. Oleh karena itu diantara mujahadahnya para aulia wasoleh itu ngurangi tidur. Bahkan sangat sedikit tidurnya. Kadang-kadang turun ini ku ketelip tok para hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani lek sampean waca teng manaqib iki. Yusolli subha bi wudu'il isya 40 sana. Salat subuh dengan wudunya salat isya Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun. Berarti semalam suntuk enggak tidur ibadah. Semalam suntuk enggak tidur ibadah. Dan itu dengan mujahadah bisa. Dikurangi sedikit-sedikit bisa para hadirin. Ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu cucunya cerita, enggak pernah tidur berebah itu enggak pernah. Pernah sekali ketiduran di kursi gini, 5 menit bangunnya itu istighfar langsung. Astagfirullah. Saya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit keturun istighfar. Kalau kita kan tidak, mohon maaf, gak iso turu bingung. Kadang-kadang dolek obat tidur. Mestine gak iso turu alhamdulillah wiritan ibadah. Jadi banyak tidur itu menghabiskan umur. Lah lebih-lebih Ramadan ini kita sepertinya kalau Ramadan ini digembleng oleh Allah memang untuk mengurangi tidur. Dan subhanallah diberi kekuatan kalau Ramadan ini. Masih turune diluk tok niku dalu niku subhanallah segar bugar sehat walafiat jajal gak Ramadan. Lemes orang. Lek turu diluk dalu lemes tapi Ramadan diparingi kekuatan. Lah kalau ada orang Ramadan turu tok misalnya, mari subuh sholat turu, tangi dohor sholat, mari sholat turu maneh, tangi ya asar, mari asar turu maneh, tangi maghrib buka, yo ojo maneh sak wulan posone, setahun ndak apa-apa lek kaya ngono poso, ndak krasa ndak ono mujahadah lek kaya ngoten niku. Jadi adabnya puasa itu tidak banyak tidur di siang hari, tidak banyak makan di malam jenenge tok poso, dikon poso ya ngurangi mangan mestine. Berarti semestinya orang itu selesai Ramadan mestine niki nggih lek dipraktekno temenan adabe poso niku. Duduk tambah lemu.
Mari Ramadan tambah kurus. Lah iki ndak, mari Ramadan riyo mundak timbangane. Poso capo apa iku berarti? Kan mengurangi makan. Kalau enggak Ramadan kita sehari tiga kali. Nguranginya kalau Ramadan sehari dua kali sahur ambek buka. Lah umat Islam lak mboten nah. Dijamak takdim ambek dijamak takhir. Sahur rong piring, buka rong piring, ditambahi maneh mari tarawih tahu campur. Ya akhirnya tadi itu hasilnya puasa kurang terasa. Kalau orang dulu itu masya Allah sahure titik, bukane titik. Kadang-kadang sahure kurma tok beberapa butir, bukanya juga beberapa butir kurma, sudah itu. Karena apa? Memang untuk mujahadah tadi itu. Jadi kalau ayat tadi itu la'allakum tattaqun sudah pasti benar. Karena semua yang di Al-Quran ini nggak ada yang nggak benar para hadirin, pasti benar. Oleh karena itu mari jangan disia-siakan ini Al-Quran ini. Kalau ingin dapat barokahnya, barokah turunnya Al-Quran, ya perhatikan Al-Quran ini para hadirin. Kalau bukan kita yang memperhatikan Al-Quran ini siapa lagi para hadirin? Yang istiqomah, kita baca Al-Qurannya yang istiqomah. Sepuntene sing kathah ojo mek Ramadan tok hatam Quran. Di luar Ramadan kita juga harus punya waktu untuk Al-Quran. Mohon maaf ya, kita nonton TV punya waktu, lihat HP punya waktu, nongkrong di jalan punya waktu, makan punya waktu, tidur punya waktu dalam 24 jam. Masa kita baca Quran, satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sehari 1 juz kita nggak punya waktu para hadirin. Bagaimana sabdanya Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang besok di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi teman-temannya Al-Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran. Yang dikatakan sahabat itu yang setiap hari selalu bersama. Lek ketemu nih saulan sepisan duduk sahabat berarti. Jadi kalau ingin barokahnya Al-Quran, Al-Quran ini sepanjang masa penuh barokah, jangan khawatir. Sepanjang masa kalau kita ini dengarkan saja dengan adab itu, dirahmati oleh Allah. Dengarkan dengan adab loh, dirahmati oleh Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya pernah cerita ya, ada satu kejadian unik para hadirin. Pernah cerita saya, tapi tidak apa-apa saya ulang. Dan ini sumbernya otentik. Saya percaya dengan cerita ini, saya percaya. Ada seorang muslim punya toko bertetangga dengan Cina non-muslim. Dengan Cina non-muslim. Setiap muslim ini pulang dari toko, ngelewati tokonya Cina yang non muslim tadi, Cina ini nyetel radio. Sing disetel niku kiroat. Nyetel radio sing disetel kiroat. Lek mboten kelintu Abdul Basit, kiroatnya Abdul Basit. Tiap sore seperti itu, melewati tokonya Cina non muslim ini nyetel kiroat ngrungokno radio Cina niki. Mboten kuat nih, sing tiang muslim mau mboten kuat. Penasaran kok aneh. Cino non muslim tapi tiap sore istiqomah ngrungokno qiraati Abdul Basit di radio. Akhirnya ndak kuat. Diparani nang tukune ditakoni. Diceluk kan Cina biasa. Ngerungono apa Apa jawaban si Cina ini? Nggak tahu, lagu Arab, seneng saya. Jadi kiroat itu memang disangkano lagu Arab.
Lagu Arab seneng saya. Subhanallah. Diceritakan sebelum meninggal dunia Cina ini masuk Islam. Sebelum meninggal dunia masuk Islam ini. Meninggalnya husnul khotimah ini. Barokah ya bu, insya Allah ya barokah Al-Quran tadi. Karena apa? Karena dia cinta. Walaupun nggak ngerti cinta dia, nggak tahu kalau itu Quran. Kemudian dengarkannya istiqomah, khusyuk dengarkannya istiqomah. Walaupun dengarnya nggak secara langsung, dengarkan dari radio loh. Tapi jadi sebab dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tataro ali ahli sama yataro ali ahli sama kama tataro an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran itu dilihat oleh para penduduk langit, para malaikat Allah seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penduduk bumi, berkilau, bercahaya, bersinar. Artinya apa? Banyak dituruni barokah, banyak dituruni rahmat, banyak dituruni anugerah, banyak dituruni kebaikan oleh Allah, sehingga rumah tangga itu tenang, tentram, adem, ayem, harmonis, nikmat para hadirin. Walaupun mungkin dalam keadaan melarat hidupnya, barokahnya Al-Quran. Jadi kalau ingin barokah nuzulil Quran, ya tadi perhatikan Al-Quran. Dan yang paling penting endingnya, kita suruh banyak baca Quran, suruh merenungi Al-Quran. Apa tujuannya? Kita amalkan. Di situ tujuannya. Ya. Intinya di situ para hadirin. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan kandungan Al-Quran berarti kita minal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak baca Quran. Kalau perlu hafidhul Quran tapi nggak diamalkan, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan dia sebagai pedoman hidupnya dia, sebelum melakukan apa saja, sebelum beraktivitas apa saja, disesuaikan dengan Al-Quran. Benar nggak ini menurut Al-Quran? Ngikuti Al-Quran atau tidak, melanggar Al-Quran atau tidak? Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan menghantarkan dia ke surganya Allah. Tapi barang siapa yang tidak mengindahkan perintah-perintah Al-Quran, larangan Al-Quran, menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka Al-Quran tadi akan menggiring dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini saja hadirin hadirat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Dan kita mohon kepada Allah, Ramadan akan datang ini, Ramadan sekarang ini mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita para hadirin. Mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kita mohon kepada Allah, kapan saja datang ajal menjemput kita hadirin hadirat, cepat atau lambat akan tiba giliran kita, cepat atau lambat akan tiba saatnya kita meninggalkan alam dunia berangkat ke akhirat, ditemui malaikat Israel. Maka kita mohon kepada Allah di majelis yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh barokah ini, kapan saja datang giliran kita, mudah-mudahan sebagaimana saat ini kita hidup dalam keadaan iman dan Islam, tidak meninggalkan alam dunia kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah,
kalimat terakhir yang kita ucapkan, mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita membaca zikrul jalalah. Ini ijazah dari waliullah Qutbil Ghaus Al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Siggaf Gresik, yang pesariannya ada di Masjid Jami' Gresik. Dianjurkan kita baca tiap hari, istiqomah kalau bisa, pagi hari dan sore atau malam hari. Manfaatnya apa? Insya Allah memperkuat iman kita serta melindungi kita dari tipu dayanya setan. Saya tuntun, silakan diikuti. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.